di sini saya sebagai fasilitator. Di sini ini tugas saya itu sebagai pemimpin dan mengarahkan jalannya diskusi ini dari awal sampai akhir. Dan di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Aldila Putri. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Makassar. Dan itu yang di depan saya merupakan co-fasilitator saya. Dan dia merupakan dia membantu saya sebagai fasilitator dan mengelola diskusi dengan mengamati kalian juga dan mengkoreksi pertanyaan apa saja yang sudah ditanyakan dan pertanyaan apa saja yang belum ditanyakan. Mungkin co-fasilitator saya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya sebagai fasilitator, nama saya Ayu. Terima kasih. Dan di sebelah kiri saya itu merupakan notulen. Di sini notulen ini tugasnya sebagai pencatat poin-poin penting yang kalian poin-poin penting dari pendapat yang kalian sampaikan. Mungkin notulen saya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi perkenalkan, saya Alia Suka Maharani, biasa dipanggil Alia, yang bertindak sebagai notulen pada fokus group discussion hari ini. Yang di sebelah sana merupakan observer saya, yang dimana observer ini tugasnya untuk mengamati perilaku peserta selama FGD berlangsung. Mungkin observer saya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alika Nadia sebagai observer dari wawancara hari ini. Terima kasih. Jadi pada wawancara kali ini kita akan melakukan wawancara FGD, yaitu fokus group discussion. Metode ini merupakan metode wawancara kelompok yang dimana melibatkan beberapa peserta untuk berdiskusi. Satu topik tertentu dipandu oleh seorang fasilitator, moderator, dan tujuannya untuk menggali pandangan dan pengalaman atau ide-ide dari peserta yang berada di sini. Terus di sini saya juga akan bertanya kepada masing-masing peserta dan diharapkan para peserta bisa memberikan tanggapan yang baik selama proses wawancara berlangsung. Selama proses wawancara juga saya menetapkan beberapa aturan bahwa dilarang untuk memotong penjelasan peserta lain dan selalu tetap menjaga etika dalam merespon dan memberikan tanggapan dengan baik. Agar diskusi berjalan dengan baik, semua peserta harap lebih terbuka dan peserta bisa memperkenalkan, mungkin peserta bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik, nama saya Persazura, saya dipanggil Caca. Perkenalkan, nama saya Nela dari Teknik Bagio, biasa dipanggil Nela. Perkenalkan, nama saya Aura Marlene Putri, biasa dipanggil Maura. Perkenalkan, nama saya Kisha Marcelo, biasa dipanggil Kezia. Perkenalkan, nama saya Nora Abdullah Kita, biasa dipanggil Kita. Adapun tema dari FGD kita pada siang hari ini yaitu tentang toxic relationship. Toxic relationship sendiri ini mungkin kalian sudah sering sekali dengar. Dan toxic relationship ini merupakan hubungan yang tidak sehat, di mana salah satu atau kedua belah pihak saling merasa tertekan, tidak dihargai atau terluka secara emosional, fisik, dan mental. Dalam hubungan ini ada pola perilaku yang merugikan seperti manipulasi, kontrol berlebihan, gaslighting, atau kurangnya rasa saling menghormati dan empati. Tema ini diangkat karena untuk mengetahui dan menggali lebih dalam bagaimana orang yang mengalami toxic relationship itu dan memahami dinamika hubungan yang merugikan secara langsung dari sudut pandang individu yang mengalaminya. Sebelumnya saya juga ingin meminta izin kesediaan peserta untuk saya melakukan proses wawancara, melakukan perekaman video dan perekaman suara selama kurang lebih 1 jam. Tenang saja, segala informasi yang Anda berikan kepada saya akan saya tetap jaga kerahasianya dan tidak akan saya sebarluaskan kepada siapapun itu. Sebelum saya mulai wawancara ini, apakah dari peserta ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, baik, sepertinya tidak ada. Saya lanjut saja ke pertanyaan yang ingin saya tanyakan.
entah itu kekerasan verbal kayak fisik maupun non fisik. Ya. Dari saudara? Ibu ya. Hubungan yang tidak saling percaya. Kalau saya hubungannya itu nggak sehat, kayak hanya sepihak saja yang merasakan tidak. Menurut saya itu hubungan yang tidak sehat yang dijalani. Kalau saya itu hubungan yang kayak nggak perlu lagi dilanjutkan karena sudah klop, jadi nggak perlu lagi mau dilanjutkan seperti itu, hubungan tidak jelas. Ya. Menurut pendapat dari kalian, apa saja sih ciri-ciri utama dari sebuah toxic relationship itu sendiri? Namanya itu kayak toxic. Kalau toxic itu kalau menurut saya itu kayak cowok ya, karena cowok itu sering main tangan, sering ngomong kasar, sering bohong, sering main fiktif. Pokoknya itu kalau cewek juga kadang juga ada cewek yang bohong juga tapi nggak separah cowok gitu. Jadi lebih dominan ke cowok untuk yang toxic relationship itu yang saya tahu. Kalau saya sepengalaman itu sih kayak obsesi itu playing victim. Kalau cowok kan, kalau cewek sih kurang tahu sih. Seperti tadi yang saya bilang, kami tidak percaya, makanya kayak ibunya kayak Saya tidak percaya. kayak tidak percaya ada satu sama lain, makanya kayak selalu kayak misalnya kayak keluar kayak gitu, kayak dia maki-maki dan beg-beg gitu. Kalau menurutku itu hampir sama dengan katanya tadi yang memang sudah tidak ada unsur saling kepercayaan. Nah terus juga kalau dari pengalamanku sendiri tuh contohnya seperti kayak pergaulan. Nah itu kayak dalam pergaulan tuh kayak kita sudah dipercaya, kita izinnya kesini tapi kayak nggak percaya gitu. Terus ada kayak kata-kata makian gitu, ya, ancaman juga, ancaman kayak putus dan lain-lain gitu. Apakah perilaku seperti itu pernah terjadi juga kepada kakak sekalian? Seberapa sering perilaku tersebut terjadi? Kalau saya itu kayaknya lebih sering itu kayak tiap minggu. Iya. Dengan perilaku tersebut juga terjadi dalam tiap minggu atau jarang atau setiap hari? Tiap hari. Tiap hari. Ya, tiap hari, apalagi kalau memang dari kafe pasti itu pasti
pasca lagi. Jadi makanya karena walaupun memang saya sudah jujur ke pasanganku, tapi kayak apa nih, kayak sudah hilang rasa percaya mungkin. Jadi makanya itu kayak mungkin ada kalimat yang kalau misalnya saya tetap melawan, ada kalimat mungkin yang tidak enak didengar. Jadi kayak begitulah awal mulanya. Dan juga kalau kayak karena ditahu saya bohong, terus pas saya bohong itu ditahu saya keluar dengan lawan jenis, maksudnya teman-temanku rame-rame tapi ada cowoknya, jadi sehingga itu membuat saya dikekang sama temanku. Hal serupa terjadi dengan kalian lain atau mungkin berbeda? Khususnya Adakah peristiwa lain selain bohong itu? Kalau hubungannya itu biasanya kalau misalnya nggak izin baru ketahuan keluar. Kalau saya sama dengan dia sebenarnya, karena biasanya apa ya jarang pegang HP, baru dia itu
Saya merasa kayak nggak bisa saya bebas berapa apa begitu, IG saja dipegang, terus kayak kalau ketemu itu WA dicek-cek, kayak nggak ada, gue kayak sudah hilang sekali rasa kepercayaannya, sudah saling hilang rasa kepercayaannya. Dan saya juga begitu ke dia karena saya itu tipe orang yang kalau misalnya apa namanya aku kasih begitu saya juga harus kasih begitu ke kau. Makanya karena dalam hubungan itu kayak ada balas-balasan, jadi menurutku itu kayak hubunganku itu sudah tidak sehat. Jadi saat saya sudah merasa tidak nyaman dalam situasi tersebut, saya merasa kayak sudah nih, saya mau akhiri saja hubungan, karena semakin lama kayak sudah tidak semakin sehat untuk diriku sendiri, dan mungkin juga kayak mungkin tidak sehat untuk hubungannya kita. Makanya saya memutuskan untuk sudah nih akhiri saja nih. Tapi kayak dia tidak mau, jadi kayak dia tidak mau, dia mau kayak sama-sama terus dengan saya, terus pokoknya dia itu kalau bisa minta putus tuh dia kayak berjanji kayak nggak mau deh, tapi akhirnya dia ulang, jadi kayak bikin babatin itu kan, kita jengkel. Dengan kakak-kakak yang lain sama semua dari mana gitu, perilaku yang lebih spesifik. Kalau saya kayaknya rintangan kayak tiba-tiba kayak langsung masuk ini satu apa
ditambah lagi tuh cowok tak tantrum nih kayak udah saya kepala. Menurut dari Kakak Karna, apakah ada faktor lain yang mempengaruhi hal itu terjadi? Mungkin kalau dari saya mungkin ke orang tuanya, mungkin karena orang tuanya tekan dia, jadi dia kayak merasa tersakiti, habis itu jadi dia emosinya marahnya itu dilampiaskan ke masalahnya, jadi kita dia yang kena, karena kita nggak tahu apa juga ini masalah pribadi ya, tapi dia nggak ngomong kan, karena dia nggak ngomong jadi kita nggak tahu apa, jadi itu cuma kena marahnya, jadilah toksik kan, bisa jadi sama aduh maki-makian. Sama Kak, mungkin karena keadaan pribadinya, jadinya dia tadi mau pasangan. Sama sih, karena orang tua dan juga kan ya mungkin ya apa ya kurang kasih sayang dari orang tuanya, terus cari kasih sayang ke saya, nah sedangkan saya itu kayak sibuk ada yang lain. Dari Kakak sendiri? Kalau saya mungkin kan sayang dari orang tuanya mungkin dari pertemanannya juga. Mungkin dia terlalu Istilah temannya. terlalu ikuti perkataan temannya, jadi situ temannya bilang ini dia langsung kayak Kalau saya pernah waktu itu komunikasikan sedikit dengan cowok mengenai kayak kenapa jadi begini ya. Nah jawabannya itu sama kayak kakaknya tadi, dia itu kayak kalau misalnya di lingkungannya, di keluarganya dia kayak apa nih, kayak dia harus kayak dituntut, ada tuntutan yang membuat dia harus perfect di keluarganya. Nah jadi karena dia ingin perfect sekali di keluarganya, dia tidak ada tempat untuk kayak saya harus jadi apa adanya begitu. Nah di saya dia bisa begitu, tapi menurutku itu perilaku yang kayak tidak semestinya kau kasih tunjukkan ke saya juga. Apalagi sampai kayak itu tadi yang kayak dia apa nih, kayak ngekang terus kayak obses, itu kan maksudnya kayak tidak harus ikut tunjukkan ke saya. Tapi kalau misalnya kayak kalau manja begitu lah, itu kayak ya oke lah. Dan juga faktor pergaulan, nah itu satu sekali tuh coba tuh pergaulannya tuh ada temannya yang salah satu temannya tuh kayak dalam bisanya aku dikasih begitu cewekmu, jadi kayak itu bikin dia Yudi kenapa saya harus jadi kayak ada sudah situ muncul kayak teriak ini nggak sih yang kayak begitu, kayak dia merasa dia paling menonjol dalam hubungan, sehingga dia kayak saya harus kendalikan hubungan. Jadi karena dia merasa dia punya kuasa yang menyetir itu hubungan, jadi dia kayak gitu seperti itu. Apakah ada perubahan dari cara Anda memandang diri Anda sendiri dalam perilaku toxic relationship? Kalau saya ada kayak saya jadi tidak bebas, terus juga kayak teman-temanku itu kayak sedikit sekali kayak itu di saja, karena dia diizinkan saya keluar kalau misalnya temanku yang sudah dekat dengan dia, kenal dengan dia, yang dia sudah kenal, jadi kayak terbatas sekali. Baru juga kayak lingkunganku kayak itu saja, kayak tidak ada menurutku berkembang diriku ini. Karena kalau misalnya saya kayak mau coba hal sesuatu yang baru tuh tergantung dengan dia lagi diizinkan atau tidak gitu. Dengan kakak emang Sampai sama sih kayak nggak bebas gitu, apalagi ini pasanganku kayak cari tahu pas saya dari temanku, baru karena kan temanku satu dia agak dekat sama saya, jadi selalu ngecek kemana kak atau begitu, terus dari
karena itu sih saja. Terus juga itu saya juga karena jalan berolahraga, jadi saya juga makan tak begitu, jadi kayak pinter-pinter tidak makan kadang. Kalau dengan kakak sendiri, isi katanya kan lihat ya, di fisik mungkin mental, lebih mental stres. Karena kita stres nih sebagian itu karena untuk juga bisa juga karena menangis tuh aura muka juga jelek. Iya, cuma gara-gara laki-laki ini dia jadi begini. Kalau dengan kakak sendiri, Lebih ke mental sih kan, karena kayak kalau misalnya kayak maki-makiannya, kita perkataannya yang buat down. Kalau saya ke mental juga sih,
diajak dengan yang kalian saya bilang sudah diajak komunikasi juga, saya juga sudah ajak kayak saya sudah kasih tahu ke dia, saya bilang sudah kayaknya hubungannya kita ini sudah terlalu hancur, sudah kayak sudah toksik lah kayak saya tidak menyalahkan sepenuhnya cowokku karena menurutku saya juga toksik karena kenapa saya toksik karena yaitu karena cowokku juga begitu ke saya karena kita sebagai cewek siapa sih yang mau kayak ya kita ada dikekang tapi kita juga mau mengekang jadi kayak menurut kita sudah toksik jadi waktu itu saya sempat kayak solusi jalan keluar dan itu memang kita dapatkan solusinya tapi kayak tidak berlangsung lama kembali lagi ke stand awal gitu. Dari kakak sama sih. Terus ada yang lain juga mungkin cowok itu sama semua sifatnya jadi itu sama yang kita lakukan. Apakah perubahan terjadinya perubahan itu ada salah satu faktornya menurut kakak sendiri? Karena dia sudah mungkin dia kayak sudah bosan karena menurutku lah cowok itu kalau dia sudah mulai bosan atau mungkin memang itu sifat awalnya tapi mungkin di awalnya dia manis memang karena kan namanya kalau hubungan awal pasti kayak manis dia belum tunjukkan semua mungkin dari ini pas sudah hubungan lama kan jadi kayak sudah menurun juga sayangnya jadi atau mungkin memang sebenarnya ini sudah sifat aslinya tapi karena pas di awal dia belum mau tunjukkan kan. Kalau saya itu karena temannya. Kalau cowokku itu dia tipe orang yang terlalu kayak kita perkataannya temannya bilang ini dia ikuti ini, temannya bilang itu nah ikuti bilang itu. Jadi apapun yang temannya bilang selalu dia kayak pikirkan lagi. Karena mungkin faktor dari lingkungannya juga yang kayak keadaannya terus dia lampiaskan ke pasangannya. Sama kayak dari apa itu masih yang kontak juga Kalau saya itu ya faktor dari orang tuanya karena satu juga bermain konten jadi dia apa nih suka di mama dan jelas kayak apa sih kok ini hari-hari kok marah saya dia pas saya buat apa-apa dia mau kemana tapi dia dulu sendiri baik sendiri lagi tanpa harus dia maksudnya tanpa saya yang harus bully tapi dia bisa kontrol diri sendiri kayak minta maaf kembali walaupun saya nggak wujud gitu. Apakah dari kakak sendiri pernah berpikiran untuk meninggalkan pasangan? Pasti Dalam kondisi seperti apa kakak mau tersebut? Sudah capek, sekali nggak puas, sekali kayak misalnya 1 minggu ini berkelahi tuh kayak setiap hari satu minggu itu setiap hari berkelahi pasti ujungnya kita yang cewek berpikir kayak dia sudah nih jangan cuma ini kayak capek sekali main ini sama ini hubungan jadi jalan satu-satunya berhenti misalnya putus misalnya tapi pas putus kayak kita cari lagi ke cowok kayak ih dia nggak ada lagi dia nggak ada lagi yang saya kabari nggak ada ini nggak ada itu jadi ujungnya udah nangis tuh. kalau saya sama sih kayak terbiasa sama dia tuh cerita apa-apanya kayak tidak ada rasanya kesepian gitu lalu di awal biasa dulu dia kalau misalnya ada masalah kayak oke lah cerita tapi ujungnya kayak sudah di akhir misalnya baru saya kan kayak ya iya saja nah tapi ujungnya juga nggak usah kembali lagi. sama persis Kak. Apakah tidak ada orang lain? Sama persis. Kalau saya ya pasti ada mau meninggalkan dan sudah pernah juga saya tinggalkan tapi nggak tahu kenapa dia tantrum sendiri tantrum aja terus Kak padahal awalnya itu udah bilang ya putus pakai
tapi akhirnya dia tentu sendiri boleh kayak nah bujuk-bujuk terus kan kecil ngomong dulu. Iya, saya juga gitu. Karena itu juga putus, tapi ujung-ujungnya balik lagi. Karena dia nah kayak banyak sekali kadang-kadang dia bikin kita dulu kayak berjanji gitu Dan janji manis. Saya dengan cowok itu kok berapa sih? Apakah terdapat hambatan-hambatan tersendiri dalam menghadapi hubungan-hubungan seperti itu? Tidak ada, soalnya kan kalau saya kan LDR kan jadi mungkin miskomunikasi. Ada saja tuh yang didiskusikan itu miskomunikasi. Bukan kalau saya karena sama-sama di sini di kuliah, dia juga maksudnya banyak tugas juga banyak tugas jadi sibuk masing-masing jadi hindari juga waktu untuk mau ketemu tiap hari. Jadi ya duniaku tapi kadang kalau misalnya juga sama-sama satu tugas ya jalan satu-satunya ketemu sih. Saya sama sih karena sama-sama sibuk kan untuk mengejar seperti itu. Sama juga Kak. Dan sama Bapak. ya karena sibuk terus juga kayak banyak sekali miskomunikasi baru juga karena mungkin menurutku nah kayak perbedaan umur Ki, makanya sehingga kayak pola pikirnya dengan saya itu beda. Jadi dia kayak kalau pola pikirnya itu tuh kalau menurutnya pacaran tuh kayak harus serius, sedangkan menurutku kayak pacaran itu main dulu, jangan dulu pelan-pelan. Karena beda itu konsepnya memang berpikir ini cukup dijadikan pacar tapi tidak baik untuk dijadikan masa depan gitu. Dan kita bisa juga menilai, tidak selamanya cowok yang menilai cewek, jadi cewek juga bisa menilai cowok. Apakah dari hambatan itu tadi sebelumnya dia memberikan solusi? Bagaimana dengan kakak? Apakah dari hambatan tersebut itu kakak memberikan solusi kepada pasangannya untuk tetap merasa bahwa hubungan ini bisa diperbaiki seperti normal? Sering Seperti apa? kayak itu tadi super sebenarnya juga kayak komunikasi kayak saya bilang apa supaya mengganjal di hatiku kan yang menjadi hambatan sebenarnya hubungan kita ini. Nah terus dia kayak dia bilang iya bisa berubah terus kayak itu saja. Tapi memang awal-awal gitu kalau misalnya marahan Ki awal-awal bisa gitu dia minta maaf terus janji Ki mau berubah tapi awal-awal gitu lama-lama tuh kayak kembali itu bikin stres. Nah tuh makanya gitu. Kalau dengan kakak sama sih, selalu pak komunikasi kan. Kalau mau apa dulu, oke saya tuh begini. Tapi memang dari awal hubungan itu, aku bilang nih, kalau saya tuh orang begini, terima aja. Iya gitu. Tapi itu kan kembali lagi. Saya juga karena
udah keblokir juga, nggak dikasih juga. Dia berkorban dia siapa sih bukan siapa yang dulu. Kalau saya sama aja, saya diamkan, tapi tantrum sendiri kak, tapi tantrum sama diriku sendiri kayak, ih kenapa nggak cekah, astaga. Bagaimana caranya kakak mengatasi ketantruman? Mengatasi ketantrumannya ya diam. Tidak, jujur saya tipe orang yang bisa sekali untuk mengendalikan ketantrumanku. Jadi ya saya chat dia tantrum kak sama dia kayak nanti dibujuk. Nah nanti kalau dia sudah bujuk ya baru enak perasaanku. Tapi kalau misalnya nggak bujuk ya tantrum terus kak. Kalau 2 hari tuh nggak bujuk tantrum terus ya 2 hari. Gitu. Sampai tidak kuliah. Dari kakaknya, bagaimana caranya kakak mengatasi tekanan ini? Kalau saya sih kuliah, karena kalau dia sudah mulai kantor, dia bisa aja nanti kalau sudah mulai kadang nggak cari lagi apa yang kita bahas ini kembali. Juga saya diami, terus kalau ada waktu saya berbuka sama teman gitu. Terus kalau memang saya yang salah, saya yang buat dia tantrum, saya yang Apakah kakak sekalian pernah melakukan aktivitas tertentu untuk mengalihkan perasaan seperti itu? Jalan-jalan biasanya saya rumah atau teman, kafe, seperti aja. Bagaimana perasaan kakak atau teman-teman dan kemungkinan kehilangan hubungan ini, dan apakah itu mempengaruhi keputusan kakak? Kalau kita putus begitu, terus Bagaimana perasaan kakak? kalau putus mungkin putus dengan pasanganku, menurutku lebih lega kak, lebih lega. Tapi memang ada di suatu masa mungkin yang saya memang akan merasakan kehilangan, karena kan namanya hubungan lama kan. Tapi kalau misalnya dari saya sudah capek sama hubunganku, terus saya memutuskan untuk saya akhiri, ya sudah saya akhiri, dan saya tidak akan ada penyesalan, walaupun memang penyesalannya nanti akan ada. Tapi kalau misalnya kayak 1 hari 2 hari kayaknya ya saya mungkin akan lebih lega, karena posisiku sekarang tuh kayak terkekang kak. Jadi kayak kalau misalnya kita lepas ya bisa kayak bernafas, istilahnya kayak bisa kayak bernafas dengan bebas gitu. Kalau saya sama sih kayak lebih melihat kan kita ya ini nggak pernah selalu chat kalau sudah diblok dia kayak chat lagi 3 lagi 5 lah kayak pusing. kalau saya kayaknya saya akan tetap menjalani hubungan tersebut sampai saya benar-benar capek sendiri, sampai saya hilang
berubah menjadi lebih baik kan, namanya manusia atau tidak luput dari kesalahan. Semoga dia berubah. Amin. Apakah keinginan seperti itu harapkan? Always, selalu. Bagaimana caranya kakak meyakinkan diri kakak kalau misalnya pasangan dari ini bakalan berubah? Mungkin kan kembali lagi kan dia manusia biasa atau jadi aku cuma berharap dia pasti akan berubah di suatu hari nanti. Iya begitu sih. Kalau boleh tahu, apakah pernah orang terdekat untuk orang semua orang terdekat kakak kayak menyarankan untuk menyudahi hubungan yang tidak sehat? Ada apalagi kayak teman tuh pasti ada bilang sudah nih kok putus nih, apa pertama lagi kayak begitu, tapi kan bukan dia yang rasakan tapi kita tuh. Jadi kalau saya tipe orang yang tidak terlalu kayak mendengarkan perkataan orang, kayak percaya sama diri sendiri kalau begitu salah Dengan kakak sama. kenapa kakak lebih percaya dengan pasangan kakak sendiri dibanding dengan teman? Karena kakak tahu bagaimana sifatnya pasangan kakak ini. Bukan kita percaya ke pasangan, bukan kita lebih percaya sama pasangan daripada teman, tapi kita kayak lebih percaya sama diri kita sendiri. Nah dari yang tadi bilang kalau misalnya kayak memang ada teman, tapi kita kembali lagi ke diri kita sendiri. Kita walaupun kan teman bilang kayak tinggalkan nih, tapi kalau misalnya kita kayak belum bisa percaya sama dia, jadi ya itu bisa. Dengan kakak Nah, mungkin juga teman cuma lihat sisi buruknya tuh, jadi makanya dia sedih. Sama sih kayak kan orang juga bilang dari sisi buruknya dan cara kebaikannya, jadi kita kan selalu sama ada sisi terbaiknya yang mungkin Kalau saya karena memang sudah stuck di dia, jadi mungkin soalnya saya entah itu mau selamanya atau tidak, yang penting waktu sekarang mungkin saya sama dia saja dulu. bagaimana cara kakak untuk meningkatkan kesadaran tentang toxic relationship ini dalam kalangan remaja itu sendiri? Kalau di kalangan remaja ya, contohnya kayak di sekitarku itu kayak contohnya kayak temanku cerita ke saya kayak saya bilang toksik gitu, tapi baru saya bilang kayak gue juga toksik hubungannya. Jadi kayak menurutku tuh kayak belum ada cara bagaimana caranya saya untuk meningkatkan kesadaran tentang toxic relationship ke orang lain, karena saya saja belum bisa mengatasi toxic relationship. Saya belum tahu cara mengatasinya. Nggak sulit karena yang namanya sayang kan, jadi sulit kayak buat mengatasi masalah hubungan ini. Sebenarnya kalau bilang sadar, sebenarnya sadar jadi dimasukkan hal seperti itu, tapi lebih lagi kita kayak ada rasa sayang sama dia. sama sih.
tahunan lah itu sudah mulai ada sedikit konflik-konflik yang berujung akhir-akhir ini jadi toksik gitu. Jadi awalnya itu sekitar 8 bulanan kalau nggak salah. Nah akhirnya keterusan sampai sekarang, tapi dari jangka 8 bulan sampai ini mau 1 tahun 3 bulan itu ya masih ada, tidak sepenuhnya juga toksik, ada juga kayak bahagia begitu bahagia, tapi akhir-akhir ini kayak sudah tidak bisa dinormalisasikan lagi ketoksikannya gitu. Kalau saya jalan 8 bulan keluar sih. 1 tahunan juga karena hubungan itu sama dia, OTW 2 tahun juga sama kakaknya. Terus juga tadi kan bilang menikah atau menikah itu kan kayak dia bilang gini nggak boleh sama ini cowok, itu dia bilang perilakunya itu kayak secara langsung atau hanya di chat saja. Di chat saat kita kalau saya di chat saat saya mau minta izin ya, saya bilang saya mau minta izin ke keluar dari mantu. Nah ya awalnya memang dia kayak iya boleh, tapi pas sudah mau hari H itu benar-benar nalarang maksudnya kayak kita cewek kan pasti itu sudah prepare. Nah baru habis itu pas kita kayak kalau saya bersikeras saya akan tetap keluar, tapi pas saya keluar itu dia mulai marah